السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa syukur kita kepada Allah bertemu kembali setelah 7 hari pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akhiri di hadis 16 pasal mujahadah. Dan hari ini Allah berikan kesempatan untuk menyambung hadis yang ke-17. Muslimin dan muslimah jamaah Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya dalam melalui Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dalam seminggu terasa cepatnya perjalanan waktu karena mudahnya urusan-urusan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat akhir zaman. Jarak yang jauh boleh menjadikan lambat, boleh jadi cepat, sehingga dengan kemudahan urusan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat akhir zaman, kesannya perjalanan waktu pun terasa cepat, perjalanan hari juga cepat, dalam 1 minggu juga cepat. Tentu cepatnya ini juga akan lebih cepat lagi kepada akhir dari kehidupan kita di dunia. Selagi nyawa berada dalam tubuh badan, kita pun berusaha untuk menjadikan hidup ini sebagai perkhidmatan kita kepada Allah dan menjadikan hidup ini sebagai penghambaan kita kepadanya. Dibuktikan dengan apa? Dengan kesungguhan. Kesungguhan ini dalam bahasa Arab mujahadah. Kesungguhan dalam menggunakan tenaganya, hartanya, ilmunya, semuanya diusahakan untuk bermuara pada titik yang satu, yaitu kepada Allah yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Pekerjaan boleh berbeza, tapi niatnya semoga sama, lillahi ta'ala. Kesibukannya boleh berbeza, semoga niatnya tetap sama, lillahi ta'ala. Ujian-ujiannya juga berbeza, semoga kesabarannya tetap lillahi ta'ala. Pemberian Allah Ta'ala juga berbeza, semoga penggunaannya juga lillahi ta'ala. Dan hari ini hadis yang ke-17 agak panjang, tapi bukan kali pertama insya Allah kita menjumpai hadis ini, karena di dalam hadis ini kita menjumpai dia hadis 40 yang pernah kita hatamkan bersama. Saya bacakan terlebih dahulu. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idrisa Al-Hawlani an Abi Zarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwiya anillahi ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum ra'in kullukum sa'ala illa man hadaituhu kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum
Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiruz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mahitu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Yang artinya dari Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangannya dari Allah telah berfirman, wahai hambaku, aku telah mengharamkan penganiayaan atau zalim itu kepada diriku sendiri. Karena itu janganlah saling menganiaya. Nomor 2, hai hambaku, kamu sekalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk hidayah kepada aku, niscaya aku tunjuki kamu. Yang ketiga, hai hambaku, kamu sekalian lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepada aku, niscaya aku beri makan padamu. Keempat, hai hambaku, engkau sekalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri pakaian kepadamu. 5, hai hambaku, kamu sekalian selalu berbuat salah kepadaku baik di waktu malam atau siang, dan aku mengampunkan semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampunkan bagimu. 6, hai hambaku, kamu tidak dapat berbuat yang merugikan padaku dan tidak dapat berbuat yang menguntungkan padaku. 7, hai hambaku, andaikan orang yang pertama sampai pada yang terakhir, manusia dan jin semuanya merupakan satu hati yang bertakwa padaku, maka tidak akan menambah hal itu pada kebesaran kerajaanku sedikit pun jua. 8, hai hambaku, andai kata orang yang pertama sampai terakhir, manusia dan jin semuanya bersatu hati merupakan sejahat-jahat orang dari kamu, maka yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. 9, hai hambaku, andaikan orang yang pertama hingga yang terakhir, manusia dan jin semuanya berkumpul di satu lapangan, kemudian masing-masing mengajukan permintaan sendiri-sendiri dan aku berikan permintaan masing-masing, tidak akan mengurangi demikian itu dari kerajaan kekayaanku sedikit pun, kecuali sebagai kurangnya air laut jika diambil dengan jarum. 10, hai hambaku, sungguhnya semua itu hanya dari hasil amal usaha kamu sendiri. Aku mencatat untuk kamu dan mengembalikan kepadamu dengan pembalasannya. Maka siapa yang mendapat kebaikan hendaknya memanjatkan puji syukur kepada Allah. Dan siapa yang mendapat kebaikannya, yang mendapatkan sebaliknya dari kebaikan, maka jangan menyesali atau mencela, melainkan pada dirinya sendiri. Rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah. Ada 10 poin di dalam
seruan Allah terhadap hamba-hambanya. Satu persatu kita dekati dan kita fahami, kemudian kita rasakan kebenarannya. Pertama, Allah penghabaran dari Allah bahwa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah mengharamkan atas zatnya berlaku aniaya ataupun zalim. Maka Allah menasihatkan kepada khalifahnya, yaitu manusia, supaya tidak berlaku zalim dengan hukum diharamkan berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah menempatkan Nabi Adam di surga. Kemudian Allah Ta'ala memindahkan dan menurunkan Nabi Adam ke bumi. Allah tidak menzalimi Nabi Adam. Ini sebagai cerita dasar ataupun sebagai pembuka dalam pembicaraan kita. Allah tidak menzalimi Nabi Adam. Allah telah pun meletakkan Nabi Adam dan Siti Hawa berada di tempat yang mulia. Kemudian terjadi sesuatu yang Allah berkehendak supaya Nabi Adam turun dari surga ke bumi. Jika Nabi Adam kecewa, nasihat yang paling bawah di dalam hadis ini adalah faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau mendapatkan kebaikan, segera memuji Allah. Jika terjadi keburukan, maka penyesalan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh itu, Nabi Adam ketika turun ke bumi, doanya, istighfarnya, Rabbana zolamna anfusana sampai ke akhir. Karena memang Allah tidak menzalimi Nabi Adam. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah Allah mengistiharkan zatnya, Allah Ta'ala menasihatkan, menuntun, membimbing kepada hamba-hambanya bahwa hidup ini gelap jika tidak diberikan cahaya. Hidup ini sesat jika tidak diberikan petunjuk olehnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun membuka seluas-luasnya akan petunjuknya. Dalilnya mana? Ya. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Orang itu tidak akan tersesat jika Allah berkehendak memberikan petunjuk. Tolong sama-sama diperhatikan kata-kata baginda. Artinya kata-kata yang baginda dapatkan dari Allah. Ini namanya hadis qudsi. Allah menyampaikan illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah? Sedangkan Allah itu tidak menzalimi, dan memang Allah tidak menzalimi. Yang diberikan hidayah oleh Allah orang yang meminta hidayah kepada Allah. Fastahduni ahdikum. Ya. Jadi hidayah itu umpama dibayangkan banyak. Ya. Banyak. Siapa yang dapat? Yang minta. Ya. Dalilnya mana? Fastahduni, mintalah petunjuk. Allah punya, minta. Jika ada orang cara berpikirnya terbalik, ya. Kalau Allah kasih, kasihlah. Kalau tidak, sudahlah. Ya. Itu namanya sombong. Ya. Harus minta.
Allah punya. Ya. Maka dalam suratul Fatihah diwajibkan untuk dibaca. Di dalamnya ada permintaan ataupun doa minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaatnya dan setiap baca suratul Fatihahnya. Jadi jamaah Riyadhus Shalihin semoga selalu dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, lalulah mengiringi dengan permintaan ataupun doa. Ya. Karena dalam doa itu suasana hati hamba berbeza-beza. Ada orang yang berdoa itu motifnya adalah minta. Ada orang yang berdoa motifnya adalah syukur kepada Tuhannya. Ada yang berdoa itu adalah kemesraan dengan Tuhannya. Dalam perbezaan ini diukur jauh dekat rasanya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Apakah dalam doanya itu adalah semata-mata meminta atau bersyukur kepada Allah Ta'ala ataupun bermesra dengan Allah. Muslimin dan muslimah, saya buatkan pendekatan. Ya. Jika tidak tepat, memang tidak boleh tepat. Karena ini hubungan Allah yang dicontohkan dalam hubungan kemanusiaan. Keluarga lah yang lingkupnya kecil. Ya. Ayah ataupun ibu punya beberapa orang anak yang dijaga. Satu masa orang tua ataupun ayah atau ibu memberi kepercayaan kepada yang sulung. Memberi kepercayaan kepada yang sulung untuk pegang amanah. Ya, untuk pegang amanah sebanyak 7. Ya, sebanyak 7. Amanah ini untuk diserahkan kepada adik-adiknya. Serahkan kepada adik-adik. Setelah yang sulung ini terima amanah, terima kepercayaan, ayahnya pesan, kamu bagi kalau adik-adik kamu minta. Kalau tak minta, tak payah bagi. Jadi ada 7 buah tangan yang diserahkan kepada yang sulung dan dipesankan kalau dia minta bagi, kalau tak. Akhirnya adik-adiknya ini ada yang minta, ada yang tak. Yang minta dapat, yang tak minta tak dapat. Kemudian ceritanya salah di luar sana. Abang nih zalim, alam dibagi, saya tak dibagi. Apakah abangnya tadi zalim? Tentu tidak, karena dia tidak akan memberi melainkan kepada yang minta. Sebenarnya yang tidak minta pun sudah ada jatahnya. Tapi karena dia tak mau minta, maka dia tak dapat. Atau dapat tapi lambat. Ya. Tentu pendekatan saya ini tidak tepat dengan yang terjadi dalam kuasa Allah, hanya untuk memudahkan paham saja. Ya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pemberiannya itu ada disertai hidayah, ada yang tidak disertai hidayah. Contohnya dikasih duit, itu di dalam duit itu ada hidayah. Bagi siapa? Bagi yang minta. Masya Allah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Ada orang kampung ini dari segi ekonominya tawakalnya lebih kuat daripada orang bandar. Karena kebanyakan orang bandar ini dia dari kampung pindah ke bandar karena dia dapat
pekerjaan di bandar. Contoh di Malaysia, umpama asalnya ini mana itu Sabak Bernam umpama, kemudian pindah Shah Alam karena ofisnya di Shah Alam, dapat kerjanya pun di Shah Alam, di bandar. Nah, orang kampung dengan orang bandar tawakalnya dari sisi kesehariannya itu kuat orang kampung karena dia tidak ada gaji tetap. Dia harus ikhtiar dan usaha, bercocok tanam, ya, tanam sayur, tanam padi, tanam pisang, sehingga dia tidak menjamin pisang yang ditanam itu keluar buahnya, ataupun sayur yang ditanam itu boleh dipetik hasilnya. Dia ada hubungan dengan yang maha berkuasa, dan itu langsung. Di bandar juga berhubungan dengan Allah, tapi lewat majikan, lewat gaji, lewat upah. Kedua-duanya baik, ya. Kedua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga yang akan saya ceritakan ini adalah ada orang kampung, ya. Hidupnya itu kais pagi untuk pagi lah. Kais hari itu ya untuk hari itu. Ada lebihan itu ya sedikit. Ada lebihan itu sedikit. Maka kalau orang kampung, ya, para jemaah sekalian, di era saya kecil dulu, di era sekarang hampir sama seperti orang bandar. Bila ada nasi yang tak habis, ya, yang tak habis, itu esok paginya dijemur. Bahasa Jawanya jadi karak, ya, dijemur sampai kering. Lepas itu nanti dimakan lagi, ya, direndam dengan air, dimasak lagi, ya. Karak itu tadi dimasak lagi, namanya loyang, warnanya sudah kekuning-kuningan, kemudian dimakan dengan sambal ataupun dimakan dengan ikan bilis. Artinya daur ulang itu berlaku karena tak punya peti sejuk, tak punya microwave, jadi secara alami. Dan mungkin yang alami seperti itu yang kekuatan dan kesehatannya beza dengan kita orang di sekarang. Ya, dia memanaskannya juga dengan secara alami. Nah, dia punya lebihan sedikit. Itu senangnya dengan kiai datang bawa amplop. Sehingga kami, atau saya khususkan pribadi saya sendiri, kalau mereka itu datang, nak terima itu berbelah bagi, ya. Tak diterima, ada rasa mungkin merasa punya lebih banyak atau sombong. Kalau diterima, dia keperluannya lebih banyak. Akhirnya saya siasati, mengikut caranya guru. Orang kalau bagi terima, nanti boleh kamu serahkan kembali kepada pembelinya ataupun kamu salurkan kepada yang lainnya. Nah, dari situ para jemaah sekalian, rasa simpati terhadap orang yang berusaha untuk berbuat baik dengan daya dan kemampuannya. Kalau kita saja ada rasa simpati, rasa kasihan, rasa kasih dan sayang, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada itu. Nah, apa hubungannya dengan yang kedua ini? Tentang hidayah, ya, tentang hidayah. Mungkin yang diserahkan ke saya, amplop yang diserahkan ke kiai, itu boleh jadi hidayah terhadap kiai itu. Tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, kadang, ya,
memasukkan di envelope-nya itu disembunyi-sembunyikan, padahal sudah di depannya kiai itu. Ya. Lembarannya itu kan kelihatan. Orang itu lebih kenal duit daripada kenal anak. Puan-puan, umpama dari jauh seperti ini, ya bagi yang kenal rupiah, itu dari jauh sudah kenal, oh ini 20.000. Nanti kalau warnanya merah seperti ini, oh ini 10.000. Nanti kalau merahnya lebih pekat lagi, oh ini 100.000. Itu dari jauh sudah. Nah, jadi ketika hamba Allah itu mau memberi hadiah kepada kiainya, dikeluarkan dari poketnya, dimasukkan dalam depan kiai itu sudah nampak bahwa itu isinya segitu. Ya. Tapi itu bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit dalamnya ada hidayah Allah. Ada yang duit dalamnya itu tak ada hidayah. Makanan juga begitu. Di dalam makanan ada hidayah. Maka di atasnya hidayah nanti akan muncul yang namanya berkah. Ya, keberkahan. Ya, kembali kepada hadisnya, siapa yang dapat hidayah? Yang minta. Oleh itu mintalah kepada Allah. Jangan ego, jangan sombong, jangan merasa tidak perlu. Minta. Ustaz, Allah kan lebih tahu. Kita tak minta pun Allah tahu kalau kita itu perlu. Kalau kita belum sampai ke kedudukan itu, jangan mengada-ada. Ya. Sebab dalam kedudukan itu, orangnya itu selalu lapang dada, tak pernah komplain, ya. Tidak pernah sakit hati, tak pernah kecil hati, selalu redho. Nah kalau sudah di makam itu, tidak berdoanya adalah zikir, tidak berdoanya adalah karena wirid. Seperti ya puan-puan, lebih baik mana doa dengan baca Quran. Setiap kali akan berdoa, aku tak mau berdoa, aku mau baca Quran saja. Karena dalam hadisnya orang yang baca Quran akan dibagi lebih baik daripada pemberian Allah yang diberikan kepada orang yang berdoa. Ya. Kalau memang sudah sampai ke peringkat paham yang demikian, punya keinginan baca Quran, ya, tidak diungkapkan dalam bentuk doa. Ya. Baik bagi yang sudah sampai tahapnya. Tapi sebaliknya juga baik kepada orang yang berdoa. Karena dalam doa itu menunjukkan rasa perlunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk langkah-langkah kita merujuk kepada hadis ini, berdoalah. Sampai Allah berikan kepuasan kepada kita. Dalam berdoa itu Allah Ta'ala lebih tahu dari apa yang kita minta, sehingga kita berdoa itu bukan karena memberitahu Allah Ta'ala, tapi kita berdoa itu adalah karena kita perlu dengan Allah. Nanti akhirnya kita tidak menentukan Allah harus beri apa kepada kita, tapi kita akan menyerahkan kepada Allah. Allah memberi apa yang baik untuk kita. Nah, di situ tahapan-tahapan kedudukan hatinya seorang hamba saat dia berdoa, di mana pada saat dia berdoa pula, dia bukan menuntut untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi akan berubah. Dia berubah, apa yang Allah akan berikan kepadanya yang baik untuknya. Nah, itulah yang namanya fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepada aku akan beri hidayah kepada kamu. Kemudian yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum. Ya. Semua hamba dicipta oleh Allah Ta'ala. Saya ralat, semua manusia dicipta oleh Allah Ta'ala lapar.
lapar. Contoh atau tanda bayi itu lahir dalam kondisi lapar. Ya. Karena sudah berbeda alam. Pada saat berada di rahim ibunya, makanan melalui saluran di pusatnya. Tapi begitu lahir ke alam yang ketiga, dia dalam keadaan haus. Sebab cara makannya sudah beda. Ya. Semuanya lapar. Ya. Lapar tentu ingin makan. Siapa yang diberi makan oleh Allah? Jawabannya sama, copy paste dengan sebelumnya. Orang yang minta makan. Nah, ada orang yang tidak minta makan dibagi makan. Secara lahiriahnya mungkin orang lihat sama-sama pegang sudu, pegang garpu dan memasukkan makanan ke mulutnya. Tapi secara hakikinya adalah berbeda. Kepuasannya orang yang makan yang didahului dengan doa permintaan kepada Allah minta makan, dengan orang yang makan tapi tidak didahului dengan doa minta kepada Allah makan. Karena orang yang perlu makan dan minta kepada Allah, ini setiap kali dia minta, dia akan ditambahkan ilmunya oleh Allah. Apa maksud ucapan saya tambahkan ilmu? Dia tidak hanya melihat kepada sudu garpu yang dia pegang, tapi dia mulai melihat kepada tangannya. Tangan ini apabila tidak dapat untuk pegang sudu, ya, tidak akan dapat untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Kemudian akan doa lagi esok, akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Pergelangan tangan yang boleh seperti ini, ya, boleh melipat ke atas ke bawah, siku boleh, ya. Masya Allah, itu hari ada tamu dengan rumah saya, dia terpaksa disuapkan. Karena tangannya itu gini, tangan ini kalau lurus begini, ngambil makanan boleh, tapi masukkan ke mulut tak boleh. Ya tengok, ini perlu dilipat. Kemudian perlu begini. Ini orang yang minta makan kepada Allah. Dia akan difahamkan oleh Allah Ta'ala betapa besar, banyak, lengkap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan. Itu belum lagi ya lidahnya, giginya, gusinya, enzimnya, kemudian tenggorokannya, tekaknya. Terus ini Allah Ta'ala akan beri paham ya, bahwa kamu itu tak siapa-siapa. Memang yang kasih makan itu aku, maka mintalah kamu makan kepada aku. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, memahami satu persatu dari yang disebutkan dalam hadis ini, tuan-tuan puan-puan jamaah pengajian Riyadhus Shalihin, hidup kita isinya hanya syukur saja kepada Allah, takkan komplain ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baiknya dalam menciptakan kita sebagai manusia dan dalam mencukupkan kita dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan sebagai manusia. Yang selanjutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Masya Allah. Ya. Wahai hambaku, kamu semua telanjang. Para jemaah yang dirahmati, saya balikkan tonton ke Nabi Adam lagi. Ya. Di mana Nabi Adam saat di surga Allah siapkan pakaian. Pada saat Nabi Adam harus turun ke bumi, ya, minta maaf bahasanya, Nabi Adam telanjang. Kemudian daun itulah yang dipetik karena Allah beri rasa malu. Maka cerita-cerita orang dulu pakaiannya daun itu betul. Ya. Karena awal daripada pakaian ini adalah menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Ya. Menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Adanya adalah daun yang lebar umpama kalau kita ya pakai daun pisang umpama. Ya itu awalnya itu. Kemudian Allah Ta'ala beri akal.
Allah beri akal. Bagaimana supaya lebih rapi, bagaimana supaya lebih bagus, bagaimana supaya lebih mudah. Berkembanglah zaman. Kemudian dalam era kita disebut sebagai teknologi modern untuk mendapatkan pakaian. Perhatikan, bahan baku awal dari segala jenis pakaian adalah Allah Ta'ala yang telah siapkan. Sekali lagi, ya, segala jenis bahan untuk membuat pakaian Allah Ta'ala siapkan. Hanya saja kita ini lahir ke dunia ini, era kita adalah pakaian sudah pakai pakaian berjahit. Apalagi anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Begitu lihat dunia, yang dilihat sudah yang mudah-mudah semua. Tapi, teman-teman, Allah itu adil. Allah itu adil dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman sampai bila-bila. Walaupun tidak semudah kita hari ini, emak atau atuk kita dulu, hari-hari pun senyum juga. Mungkin mobil atau kereta tak punya, tapi Allah membahagiakannya itu ada saja cara Allah Ta'ala. Jangankan era sebelum kita, saat hari ini ya, ada orang rumahnya tak sebesar puan-puan umpama, ya, yang dimiliki pun tak sebanyak yang dimiliki oleh jamaah Riyadhus Shalihin, tapi Allah kuasa untuk menjadikan dia bahagia. Allah kuasa untuk menjadikan dia senyum. Maka kadang Masya Allah, puan-puan duduk depan rumah, ada lori lalu. Bukan lori lori jual sayur, bukan. Lori sampah lalu. Puan-puan duduk depan rumah. Lihat, ada hamba Allah Ta'ala yang ambil sampah dari rumah puan-puan. Itu antar kawan boleh bergurau. Kemudian ada satu harapan yang ditanamkan oleh Allah Ta'ala di hatinya, sehingga dia mau bekerja di mana ada orang yang tak mau bekerja itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan dalam jiwanya. Maka di dalam mengatur pekerjaan itu sebenarnya adalah Allah Tuhan yang Maha mengatur. Ada yang suka ini, ada yang tak suka ini. Yang suka itu pun andaikan dikasih kerja lain dia tak suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kerja itu. Begitu juga lah yang kita sedang kaji tentang pakaian. Hakikatnya kita berpakaian ini Allah Ta'ala yang ngasih pakaian. Dan itu sama juga dengan yang di atas tadi tentang makanan. Bersamaan dengan pakaian yang sebelum kita pakai atau sebelum kita punya kita minta. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kenalkan kita dengan kuasanya Allah Ta'ala yang ada hubungannya dengan keperluan kita yang bernama pakaian itu tadi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya, awal saya cerita tentang Nabi Adam, akhir cerita kematian. Puan-puan, kita muslim, ya, orang mati itu kain kafannya dibentuk seperti baju, ya, kemudian dijahit ataupun cukup diletakkan sebagai alas, kemudian dilipat ke atasnya, ke kanan dan ke kiri. Puan-puan sudah tahu jawabannya, bahwa dia tidak ada disarungkan tangannya untuk pakai baju. Ini yang muslim. Kalau yang non-muslim bukan bahasan kita. Jadi awal dulu orang berpakaian ya cukup seperti itu. Ya, cukup seperti itu, disarungkan untuk menutupkan badannya. Bawah juga seperti itu, atas juga seperti itu. Manusia bertamadun, manusia berpikir untuk lebih kemas, untuk lebih bagus, untuk lebih segar. Akhirnya ada tukang jahit, mengukur size badan, membentuk bentukan pattern baju. Setelah jadi, tangan kanan, tangan kiri cantumkan dengan badannya, kemudian diserahkan kepada orang yang membeli.
Orang yang membeli dibawa pulang. Andaikan tangan ini tidak boleh untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam baju, tangan baju itu tentu tak boleh untuk dipakai walaupun mahal dan cantik sekalipun. Berarti kita tetap perlu Allah walaupun sudah punya pakaian satu almari penuh sekalipun. Fastaksuni aksu. Selanjutnya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu ini selalu berbuat dosa siang dan malam. Ya. Muslimin dan muslimah, disengaja atau tidak disengaja, kita untuk memposisikan diri kita di hadapan Allah Ta'ala itu tidak pas, artinya tidak pas. Ya. Contohnya, ketika harus menghadapi kesulitan, dinamakan nasihatnya sabar. Ya. Ketika mendapatkan kesenangan, dinasihatkan syukur. Coba hidup tiga orang. A, B, C. Yang satu sehat, yang satu sakit, yang satu kelaparan. Ya. Lapar, sehat, sakit. Andaikan bisa pilih, puan-puan pilih mana? Pasti pilih sehat. Dan jelas ya, pilihnya sehat. Tapi ketika puan-puan sehat, puan-puan syukur, alhamdulillah saya sehat. Didengar oleh yang sakit, itu yang sakit tambah sakit hati ataupun syukur. Hidup hanya tiga orang berdampingan, sehat, sakit, lapar. Ya. Yang sehat selalu cakap, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah ya Allah, engkau beri aku sehat. Yang sakit ini dengar, mungkin yang sakit ini bukan sembuh, tapi tambah sakit. Ya. Awak senang, sehat, saya sakit. Ya. Lepas itu, yang sakit pula juga bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berilah saya sabar. Didengar oleh yang sehat itu tadi. Macam saya tak sabar saja. Awak seorang itu yang sabar. Nah, ini ketika hidup harus bersama dengan orang lain. Nanti didengar pula yang lapar ini tadi. Serba tak kena. Ya. Kita cakap ini tak kena, cakap itu tak kena. Puan-puan mungkin pernah dalam keluarga seperti itu, entah dengan anak atau dengan suami. Cakap tak kena, diam pun tak kena. Cakap dikira melawan, tak cakap dikira bahasa Jawanya ngambek ya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita harus atau kadang kita merasakan begitu. Sabar tak kena, syukur pun tak kena. Pada saat kita merasa seperti itu, ya, teman-teman, terus bagaimana? Senyum saja dengan Allah. Inilah yang namanya manusia yang tidak sempurna. Ya. Hanya Engkau ya Allah yang maha sempurna. Saya punya tujuan untuk membahagiakan orang lain. Ternyata ada orang yang tersakiti. Saya tujuannya bercakap untuk menasihati. Ternyata ada yang terlukai. Saya tujuannya adalah memberi. Ternyata ada yang sakit hati karena saya tak dapat memberi semua. Tak benar. Oleh itu Allah sebut kamu ini siang ya ada dosa, malam ya ada dosa. Entah itu disengaja ataupun tidak. Tapi Allah Ta'ala sebut
ana aghfiruz dzunuba jami, aku yang mengampuni dosa semuanya, baik siang atau malam. Pada siapa diberikan pengampunan? Pada orang yang minta ampun. Fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh itu dicontohkan oleh baginda selepas sholat kita pun istighfar. Ya. Mohon maaf kepada Allah Ta'ala, khususnya yang kita tak perasan atau yang kita tak sengajakan. Karena kadang orang tak perasan itu karena orang itu tak peka, ataupun karena hidupnya itu ya orientasi atau wawasannya ataupun cita-citanya ya terlalu kuat sehingga untuk mengejar cita-cita yang kuat itu sampai lupa dengan kawannya ataupun lupa dengan tanggung jawabnya. Contoh ya, ingin masuk surga, ingin masuk surga, siapapun yang ingin masuk surga. Jalannya masuk surga itu dikira hanya satu saja, umpama hanya ibadah khususiyah saja lah. Walaupun ibadah khususiyah itu cabangnya banyak, termasuk sholat, baca Quran, zikir, wirid dan lain. Jadi ketika dia kenduri kendaraan selalu balik cepat. Artinya balik cepat itu jumpa dengan tuan rumah terus balik. Rewang tak pernah. Alasannya apa? Alasannya memanfaatkan waktunya untuk zikir, untuk baca Quran, untuk sholat sunnah. Salahkah? Tak salah, tapi tentu menjadi buah bibir orang, menjadi cerita yang berpanjangan. Jadi orang itu normal-normal saja. Ada masa-masanya yang harus berhubungan dengan sesama manusia, yang hubungan sesama manusia itu di atas dasar ibadahnya kepada Allah. Ya. Ada masa-masanya yang kita itu khususiyah dengan Allah Ta'ala tanpa dicampuri dengan hubungan sesama manusia. Nah, dalam keadaan yang kita itu ada kesilapan ya, dalam memposisikan diri kita di hadapan Allah maupun di hadapan hamba-hamba Allah, lebih-lebih lagi kalau sudah berhadapan dengan dunianya para wali ataupun dunianya orang yang akan diuji masuk dalam dunianya para wali, itu ketemunya bukan dengan ketemu manusia, ketemu orang, ketemu manusia yang tak dikenal, tapi sebenarnya itu adalah malaikat. Ketemu orang yang seakan-akan hina, tapi sebenarnya itu adalah Nabi Khidir. Jadi hal-hal yang seperti itu ya, dalam dunianya para wali menguji. Yang dilihat itu siapa? Apakah berhenti kepada nama ataupun bersambung kepada itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kembali ke tentang dosa itu tadi, siapa yang akan diberi adalah yang meminta. Selanjutnya, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fataduruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Posisi manusia itu lemah. Yang kuat dan maha kuat itu adalah Allah. Jika manusia hendak membuat sesuatu, untuk memberi manfaat ke Allah ataupun membahayakan Allah, tidak akan dapat. Ya. Nah, hadis ini diungkapkan agar supaya manusia bukan bangga dengan amalnya, ya. Bukan bangga dengan kekuatannya. Cerita-cerita para nabi selain menjadi teladan juga menjadi cobaan. Contoh, ya, menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun. Sampai harus Nabi Musa keluar dari Mesir karena hendak dibunuh, dikejar oleh pegawainya Fir'aun. Juga Nabi Musa harus menyeberangi lautan. Itu kalau pemikiran sebelah, pemikiran yang belum sempurna dan semoga menuju kepada kebaikan.
Kan mudah, Allah terus matikan Fir'aun gitu aja kan mudah. Ya. Terus dicabut nyawanya Fir'aun, udah mati sudah. Tapi Allah tak berkehendak seperti itu karena dunia masih bersambung. Ya. Cerita masih bersambung, kehidupan masih bersambung. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Jahal umpama. Abu Jahal terus dimatikan kan sudah habis. Dan Allah tetap berkuasa itu. Maka kadang syaitan itu mengatakan begitu. Seakan-akan kalau diserahkan ke Allah, bukan kalau ya, diserahkan ke Allah sajalah, tak payah usaha. Allah kuasa. Tentu itu tidak tepat. Ya. Jika orang itu hanya usaha saja, tak pun diserahkan kepada Allah, juga tidak tepat. Maka Allah kasih tahu, berkumpul semua manusia hendak memberi manfaat kepada Allah, takkan bertambah kemuliaan Allah dengan itu semua. Karena Allah tetap mulia dengan zatnya sendiri. Kemudian berkumpullah manusia untuk melakukan sesuatu yang membahayakan ataupun merugikan. Tidak rugi bagi Allah. Karena Allah tidak tergantung dengan hambanya. Selanjutnya, ya ibadillah ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qarbi rajulin wahidin minkum ma zalika fi mulki syai'. Berkumpul untuk menambah mulianya Allah. Allah mulia bukan karena itu. Berkumpul untuk memudaratkan Allah, membahayakan Allah tetap mulia, tidak terpengaruh dengan itu semua. Sehingga diakhiri sebutan ya ibadi dengan permohonan hamba. Semua hamba berkumpul, manusia ataupun jin, minta semua dikasih oleh Allah, tak pun mengurangkan kekayaan Allah Ta'ala, melainkan seperti mana jarum yang dimasukkan dalam lautan. Allah dengan kekayaannya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan bukan hanya dengar dan baca, tapi paham Allah Ta'ala kaya. Maka jalan yang harus kita tempuh, khususnya saya, ke Allah, 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 Allah. Apa yang mampu kita lakukan karena Allah. Tak seharusnya semua mengajar seperti saya, ya, karena profesinya berbeza. Tapi yang mengajar, yang suri rumah, ya, yang bekerja sendiri atau yang bekerja dengan company, yang dengan kerajaan, itu kita jadikan sebagai khidmat kita kepada Allah. Ya, itu kita jadikan sebagai perkhidmatan kita kepada Allah. Yang mampu kita lakukan itu di sektor itu, di bidang itu, dalam kesibukan itu. Kemudian yang kita hajatkan sebenarnya, kita pun senyum dengan diri sendiri. Kenapa aku ingin itu? Ya, coba puan-puan tanya. Lalu kedai jumpa tudung. Kenapa aku ingin tudung? Ya, padahal aku sudah pakai tudung. Oh, supaya saya boleh bertukar ganti. Nanti kalau hatam hatiku kali ke-25 saya boleh pakai, umpama. Akan mengemukakan dalil. Ya. Tapi tuan-tuan tanya, kenapa aku ingin itu? Kalau ada jawabannya yang tepat dan jawaban itu adalah mendekatkan kepada Allah, lakukan. Sama juga, kenapa harus beli tanah 3 miliar rupiah? Ya. Harus punya jawabannya. Dan insya Allah ya ada jawabannya. Walaupun jawaban itu ada percampuran antara kepentingan sebagai manusia dengan kepentingan untuk kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih tidak pun berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan 1, 2 saja, semuanya yang minta. Maka diakhiri dengan siapapun yang dapat melakukan kebaikan, segeralah memuji Allah. Tapi yang jatuh kepada keburukan, jangan mencela, melainkan kepada dirinya sendiri. Muslimin, muslimah, jamaah pengajian Riyadhus Shalihin, berakhir pada fasal mujahadah. Yang akan datang adalah fasal amal kebaikan, terutama pada akhir-akhir umur ataupun akhir usia. Ya, siapa? Ya kita ini. Ya.
dari ayat Al-Qur'annya, dari hadis-hadisnya. Insya Allah minggu depan kita akan teruskan dan kita akan sambung. Semoga semuanya panjang umur, sehat. Sedikit dari ilmunya Allah yang kita pelajari melalui kitab ini jadi ilmu yang manfaat dan memberkahi hidup kita, menuntun hati kita ya untuk redha dengan Allah, puas dengan Allah, dan juga selalu berbaik sangka dengan Allah. Kita akhiri bersama dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma hdina bi nurika ilaika wa akimna bi sidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min dunikal mahzun wa sunna bi sirri ismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf awal hingga akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.